Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1219, 1220 naga dan toko kelontong Phoenix. 70%. Hanya 70% dari harga pasar. Wang Xian memasuki bengkel penempaan benda suci dan bertanya kepada staf di dalam dengan cemberut. Tanda seru. Tentu saja, Anda masih ingin mendaur ulang dengan harga pasar. Bagaimana mungkin? Staf menjawabnya dengan sedikit cibiran. Wang Xian mengangkat alisnya dan langsung berjalan keluar. Dia berjalan di jalan yang ramai dan melihat sekeliling. Wang Xian secara alami tidak akan menjual semua jenis senjata dan pelindung kepada mereka dengan harga 70% dari harga pasar. Dia memiliki begitu banyak senjata di tangannya. Benar-benar rugi menjualnya ke bengkel penempaan benda suci. Mari kita lihat apakah ada rumah lelang. Jika itu adalah rumah lelang, itu akan menjadi cara yang cepat. Wang Xian melihat sekeliling. Setelah berjalan sebentar, dia melihat rumah lelang yang sangat megah, rumah lelang Kaisar Darah. Rumah lelang Kaisar Darah ini tampaknya didirikan oleh kerajaan aliran darah. Wang Xian segera berjalan mendekat. Namun, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah rumah lelang Kaisar Darah diadakan sebulan sekali. Itu hanya diadakan selama 2 hari bulan ini. Jika dia ingin melelang barang, dia harus menunggu sampai bulan berikutnya. Tidak, 1 bulan terlalu lama. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan terus melihat sekeliling. Ada berbagai macam toko. Mereka padat dengan ramuan, senjata, hewan peliharaan, tunggangan, formasi, daging spiritual. Ada ribuan toko berbeda di area pusat. Ada yang besar dan kecil. Saya melihat 2 rumah lelang lagi tetapi skala rumah lelang itu terlalu kecil. Wang Xian memiliki terlalu banyak hal. Dia tidak berani mempercayakan rumah lelang sekecil itu untuk melakukan lelang. Ini membuatnya mengerutkan kening. Mengadakan lelang sendiri. Suruh Long Xiaotian untuk mengawasi pelelangan agar orang tidak langsung merebutnya. Dia merenungkan dalam hatinya, tetapi dia dengan cepat mengesampingkannya. Ada terlalu banyak hal yang terlibat. Publisitas adalah salah satu aspek. Apalagi, jika akan diadakan pelelangan, harus ada orang yang kuat yang mengawasinya. Long Xiaotian sedang dalam periode penilaian. Selama periode ini, kekuatan dinasti Light Dragon dilarang untuk digunakan. Dengan hanya gelar pangeran, jelas dia tidak bisa menekan faksi lain. Poin penting lainnya adalah jika dia mendekati Long Xiaotian, dia menganggap bahwa faksi lain tidak perlu melakukan apapun. Pangeran lain dari kerajaan naga cahaya akan datang untuk merampok pelelangan ini. Berderak, suara pintu ditutup terdengar dari samping. Seorang lelaki tua berjalan keluar dan menempelkan catatan di pintu. Dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Wang Xian melirik dan berhenti. Dia melihat jauh ke dalam pikirannya. Buka toko saya sendiri. Matanya berkedip. Dia masih memiliki banyak bahan logam yang dia butuhkan untuk disempurnakan menjadi senjata. Bahan-bahan itu akan memakan waktu setidaknya 5 hingga 6 hari untuk disempurnakan. Mengapa saya tidak membuka toko saya sendiri dan mendapatkan Long Xiaotian untuk membantu merekrut orang untuk mengiklankannya? Saya bisa memperbaiki senjata sendiri dan menjual barang secara normal. Jika reputasiku mulai menyebar, barang-barang di toko pasti akan terjual dengan sangat cepat. Mata Wang Xian berbinar saat dia merenung sejenak. Metode ini sangat layak. Karena dia bisa menjualnya dengan harga tinggi, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyempurnakan senjata dan baju besi di toko. Dia membuat keputusan di dalam hatinya dan mulai mencari toko yang cocok di seluruh area. Lokasi tokonya lumayan, tapi tokonya terlalu kecil. Toko Wang Xian adalah toko kelontong. Ada semua jenis barang lain-lain dan bahkan binatang setan dan binatang buas untuk dijual. Secara alami, dia harus menemukan toko yang lebih besar. Setelah mencari sebentar, Wang Xian mengidentifikasi sebuah toko yang sedang diobral. Itu cukup besar dan memiliki 3 lantai. Dulu toko senjata, tapi sekarang sudah tutup. Wang Xian segera menghubungi pemiliknya dan membelinya seharga 50 juta batu roh kelas menengah. 50 juta batu roh kelas menengah jelas merupakan harga yang sangat tinggi. Namun, ini adalah makam demi Human. Jika seseorang ingin membuka toko di makam demi Human dan memiliki toko, harganya secara alami akan ratusan kali lebih tinggi dari harga di luar. Setelah membelinya, Wang Xian langsung terbang menuju kediamannya.
Dia perlu melakukan beberapa persiapan. Dia akan menghubungi Long Xiaotian dan membawa beberapa orang untuk menggurui toko. Dia akan mendirikan toko. Bang! Ketika Wang Xian membuka pintu halaman, dia melihat ke halaman dengan sedikit heran. Mengaum, mengaum. Di halaman, Xiaoha berdiri di atas tubuh kura-kura berlumuran darah tembus pandang level 9. Dia berkicau dengan 5 monyet yang kecil. Di samping, Ling Zilin dan kura-kura jahat darah tergeletak di tanah. Mereka tidak memperhatikan Xiaoha. Ketika melihat Wang Xian masuk, ia menciutkan kepalanya dan melemparkan sesuatu ke arahnya. Ini adalah... Wang Xian tercengang saat melihat benda berwarna merah darah yang mengandung energi dilemparkan ke arahnya. Esensi darah, 700 kristal naga dapat diekstraksi dari energi naga. Esensi darah, apakah ini esensi darah? Wang Xian segera mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Esensi darah mirip dengan cairan spiritual. Itu adalah 2 item yang diproduksi di kuburan manusia iblis. Cairan spiritual itu sangat berguna bagi manusia. Esensi darah sangat berguna untuk binatang iblis dan orang-orang dengan garis keturunan. Pantas saja roh kura-kura jahat darah ungu kilin tidak mengusirnya. Ternyata itu menyuap harta karun itu dan bahkan bergaul dengan beberapa binatang iblis. Wang Xian mengungkapkan senyuman dan menyimpan esensi darah. Dia memandang Xiaoha dan tubuhnya sedikit gemetar. Gelombang kebaikan ditransmisikan langsung ke dalam pikiran Xiaoha. Xiaoha sedikit terkejut. Dia menatap Wang Xian perlahan dengan tatapan penuh keramahan. Ling Jianer itu benar-benar ceroboh. Dia membiarkan seekor anak dengan garis keturunan dari binatang iblis tahap interpretasi kekosongan tingkat kedua pergi begitu mudah. Jika saya memiliki pemikiran, saya dapat menaklukkannya secara langsung. Wang Xian berpikir sendiri. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, Xiaoha terbang ke arah Wang Xian dan berdiri di bahunya dengan intim. Wang Xian membelai kepalanya dan duduk di kursi di sampingnya. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan mengirim pesan ke Long Xiaotian. Dia memberikan penjelasan singkat dan memintanya untuk membantu mempromosikan tokonya ketika dibuka. Setelah mengirim pesan, Wang Xian mengeluarkan sepotong bahan logam dan bersiap membuat papan nama. Papan namanya tidak perlu terlalu bagus, tapi juga tidak terlalu buruk. Itu terbuat dari bahan logam tingkat 8 yang luar biasa. Sebut saja toko naga dan toko kelontong Phoenix. Barang-barang yang dijual cukup bermacam-macam. Wang Xian berpikir dalam hati saat dia mengukir kata-kata, toko kelontong naga dan Phoenix, pada bahan logam. Xiaoha, Xiaoha, kembalilah. Tidak lama kemudian, suara dingin Ling Jianer datang dari luar halaman. Mengaum, mengaum. Xiaoha berbaring di bahunya dan meraung ke arah luar. Hah, Xiaoha, kemarilah. Sosok Ling Jian, ditangguhkan di udara. Dia memandang Xiaoha, yang berbaring di samping Wang Xian, dengan ekspresi terkejut. Bukankah Xiaoha sedikit takut padanya? Kenapa dia terlihat begitu intim sekarang? Kenapa dia tidak datang bahkan jika dia memanggilnya? Di masa lalu, dia akan datang selama dia memanggil Xiaoha dengan lembut. Au! Xiaoha memandang Wang Xian dengan wajah penuh keengganan dan mengusap kepalanya ke arahnya. Bab 1220-1221 Naga dan Toko Kelontong Phoenix 2. Ling Jianer semakin tercengang saat melihat Xiaoha mengusap kepalanya ke tubuh Wang Xian dengan enggan. Sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya. Bagaimanapun, Xiaoha adalah hewan peliharaannya dan lelaki kecilnya yang paling intim. Tanda seru, Xiaoha, cepat datang. Ling Jianer berteriak lagi dengan ekspresi tidak senang. Au! Xiaoha berteriak dan berlari menuju Ling Jianer. HMPH. Melihatnya berlari, Ling Jianer mencubit wajahnya dengan ketidaksenangan. Dia menatap Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan wajah datar, mengapa Xiaoha begitu dekat denganmu? Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap Ling Jianer. Dia tersenyum tipis dan berkata, karena aku penjinak binatang buas. Jika saya mau, saya bahkan bisa membuat hewan peliharaan Anda mematuhi perintah saya. Anda, ekspresi Ling Jian, sedikit berubah ketika dia mendengar kata-katanya. Dia mengerutkan kening dan menatap Wang Xian. Jangan gunakan keterampilan menjinakkan binatang buasmu pada Xiaoha. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Aku juru selamatmu. Selain itu, apakah Anda pikir Anda adalah lawan saya? Wang Xian tersenyum acuh tak acuh ketika mendengar kata-katanya.
Mengaum. Auman mengaum. CHIRP. Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, sekelompok binatang buas dan binatang iblis di halaman mulai berkicau dan memandangnya. Ling Jianer merasakan gelombang aura dan ekspresinya sedikit berubah. Tatapannya menyapu kelompok binatang buas dan binatang iblis. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, ada lebih banyak binatang buas dan binatang iblis. Ini terutama terjadi pada kura-kura jahat berdarah sepanjang 3 meter yang dipenuhi dengan aura jahat berdarah. Ini pada tingkat interpretasi kosong lagi. Muridnya menyempit. Au, Xiao Ha, yang berada di pundaknya, malah menggonggong ke arah kelompok binatang iblis. Jiji. Beberapa monyet yang kecil melompat ke dasar tembok dan menggonggong ke arah Xiao Ha. Mata emas mereka menatapnya. Monyet yang kecil dengan garis keturunan interpretasi setengah langkah kosong. Dia melihat monyet-monyet ini dan sedikit terkejut. Ketika dia melihat binatang iblis dan binatang buas di halaman, matanya tiba-tiba menyala. Dia menatap pohon kecil berukuran 1 meter di samping Wang Xian. Pohon kecil itu berukuran 1 meter dan memiliki daun kemasan. Seluruh pohon kecil memancarkan atribut logam yang kuat. Itu memancarkan cahaya keemasan dan menutupi area seluas 2 hingga 3 meter. Pohon teratai emas. Ini sebenarnya adalah pohon teratai emas. Matanya berkedip ketika dia mengingat warisan berharga yang dia peroleh. Apakah kamu menjual pohon teratai emas milikmu itu? Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya pada Wang Xian. Masuk dan beritahu aku jika ada yang ingin kamu katakan. Jangan berdiri di dinding rumahku. Jika Anda tidak tahu, saya akan berpikir bahwa Anda adalah seorang pencuri. Wang Xian meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Ling Jian, sedikit berubah. Dia bergerak dan mendarat dengan dingin di halaman. Dia menatap pohon teratai emas dan bertanya, apakah kamu menjualnya? Ya, saya menjual semuanya di seluruh halaman, kecuali zilin spiritual dan penyu jahat darah. Wang Xian menatapnya dan menunjuk ke kursi di samping. Ling Jianer berdiri di sana tanpa bergerak. Berapa banyak cairan spiritual? Sebutkan harganya. Saya belum memikirkannya. Ketika toko kelontong saya buka untuk bisnis, saya akan mencantumkan harganya. Wang Xian tersenyum. Melihat papan nama yang dia buat, ekspresi puas muncul di wajahnya. Toko kelontong. Ling Jianer menatapnya dengan bingung. Ya, toko kelontong. Ini toko saya. Saya perlu membuat beberapa pengaturan sekarang. Jika Anda ingin membelinya, Anda bisa pergi ke toko saya besok. Mungkin ada hal-hal yang Anda butuhkan di sana. Wang Xian berdiri dan berkata padanya secara langsung. Di mana toko kelontongmu? Ling Jianer dengan cepat bertanya. Saya tidak bisa menggambarkan lokasi persisnya. Ini hari pertama bisnis besok. Saya harus pergi dan mengaturnya sekarang. Wang Xian berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia menyimpan papan nama dan beberapa bahan logam ke dalam ruangnya. Simpan pohon teratai emas untukku. Saya akan pergi dan membelinya besok. Ling Jianer berkata kepada Wang Xian. Tentu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Oke. Dia melirik Wang Xian dan terbang kembali ke tempatnya sendiri. Hehe, pohon teratai emas di alam interpretasi kosong tingkat pertama bisa dijual dengan harga bagus. Gadis ini adalah wanita kaya. Wang Xian melihatnya menghilang dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia menyingkirkan semua barang dan menempatkan kelompok binatang iblis ke dalam tas spiritual penyimpanannya. Kemudian, dia terbang langsung ke toko. Ketika dia tiba di toko, ada banyak orang di sekitarnya bahkan di malam hari. Wang Xian melihat ke pintu toko dan melambaikan tangannya. Dia menempatkan merek toko kelontong naga dan phoenix di atasnya. Tokonya tidak menarik perhatian. Itu bahkan lebih tidak penting ketika ditempatkan di tengah kuburan manusia yang ramai. Kata-kata, toko kelontong, sepertinya juga berasal dari kelas bawah. Wang Xian tidak terlalu memperhatikannya dan langsung masuk ke toko. Seluruh toko sangat bersih dan rapi. Untuk seorang ahli, yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan sedikit energi untuk membersihkan semua kotoran. Siapkan kandang binatang buas di sini untuk menjual hewan peliharaan. Jual senjata di sini, baju besi di sini, senjata tersembunyi di sini, dan seterusnya. Adapun formasi di sini, ada juga beberapa telur peliharaan. Wang Xian memilah barang-barang itu satu per satu. Di lantai 2, dia menjual barang-barang dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas.
Ketika Wang Xian memamerkan barang-barang di cincin interspatialnya satu persatu, seluruh toko menjadi semakin kacau. Beberapa binatang iblis dan binatang buas berteriak. Senjata, tombak, pentungan, dan senjata digantung sembarangan. Lupakan saja, biarkan saja di situ. Saya masih memiliki banyak bahan logam di tangan saya. Aku akan memalsukan beberapa set senjata dan armor. Wang Xian melihat sekeliling dan berjalan ke belakang. Dia menempatkan kura-kura jahat darah dan kilin ungu roh di tas penyimpanan spiritual di belakang dan memperlakukan mereka sebagai binatang surgawi. Jika seseorang datang untuk menimbulkan masalah, dia bisa membiarkan mereka berdua pergi. Wang Xian memikirkannya dan datang ke lantai 3. Lantai ketiga adalah tempat yang dia gunakan secara khusus untuk menempa senjata dan baju besi. Dia mengeluarkan materi satu persatu dan mulai memalsunya dengan segera. Malam berlalu dengan cepat. Langit cerah. Wang Xian melihat senjata, baju besi, dan sepatu perang yang telah dia buat. Dia membawa mereka ke bawah dan meletakkannya di lantai. Terbuka untuk bisnis. Dia mengungkapkan senyum tipis dan membuka pintu toko. Kakak Yin, lihat, itu dia, itu orang itu. Ketika Wang Xian membuka pintu toko, seorang pemuda menunjuk ke arah Wang Xian di tempat yang tidak jauh dari jalan. Dia dengan cepat berkata kepada Yin Xianfeng yang ada di sampingnya. Aku sudah mencari orang ini selama setengah bulan. Aku akhirnya menemukannya. Aku akhirnya menemukannya. Yin Xianfeng menoleh dan melihat ke atas. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Lengannya yang terputus sudah pulih. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Kakak Yin, jangan gegabah. Kekuatannya, kekuatannya. Pria muda di samping Yin Xianfeng buru-buru mengingatkannya. Mereka tahu betul bahwa kekuatan pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Saya tahu. Yin Xianfeng sedikit tenang. Dia melihat ke toko dan perlahan membuka mulutnya. Saat itu, kamu melumpuhkan lenganku dan membuatku malu. Untuk membalas dendam, saya banyak berkorban. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda konsekuensi memprovokasi saya. Matanya berkedip dengan cahaya dingin saat dia terbang langsung menuju Pulau Dinasti Naga Cahaya. Bab 1221 banding 1222 Toko Kelontong Naga dan Phoenix 3. Wang Xian, yang membuka pintu, tidak menyadari ada seseorang di luar yang sudah lama mencarinya. Dia melihat-lihat toko dan duduk di kursi. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan duduk santai di sana, menunggu pelanggan datang. Tanda seru. Diperkirakan Long Xiaotian akan membawa beberapa orang untuk mendukung toko tak lama lagi. Ketika saatnya tiba, bisnis akan tiba dengan sendirinya. Yang mulia muda, ini seharusnya toko yang baru dibuka. Mereka tidak membayar kami biaya manajemen keselamatan. Di sebelah kiri toko kelontong Dragon dan Phoenix, ada dua toko yang tidak terlalu besar. Namun, toko ketiga jauh lebih besar. Itu setidaknya 10 kali ukuran toko Wang Xian. Itu memiliki total lebih dari 10 lantai. Ini adalah restoran dengan tulisan, restoran organ, tertulis di atasnya. Untuk bisa membuka toko di sini dengan area yang begitu luas, latar belakang tokonya pasti tidak sederhana. Kalau tidak, toko itu sudah lama dirobohkan. Kekuatan di balik restoran organ adalah dinasti Bintang 9. Dinasti Bintang 9 adalah dinasti yang dianggap tidak terlalu kuat. Namun, itu adalah sebuah dinasti dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Di pintu masuk restoran organ, seorang lelaki tua berdiri di samping seorang lelaki muda dan berbisik kepadanya. Ada 2 pria dan 3 wanita di sekitar pemuda itu. Berapa banyak toko di dekat restoran kita yang berada di bawah kendali kita? Pria muda itu sangat gemuk dan beratnya setidaknya 200 kg. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan tidak sabar. Pangeran muda, 20 toko di sekitar restoran kita semuanya berada dalam jangkauan kita. Mereka harus membayar biaya keamanan untuk membuka toko di sini. Setiap toko memiliki 5 cairan roh sebulan. Orang tua itu melaporkan dari sampingnya. Apa? Hanya 5 cairan roh. 20 toko hanya memiliki 100 cairan roh setiap bulan, itu sangat sedikit. Pemuda gendut itu mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Ekspresinya sangat tidak menyenangkan. Yang mulia muda, 5 cairan roh lebih dari 1 juta batu roh kelas menengah. Itu bukan jumlah yang kecil. Sedikit kebisuan melintas di mata lelaki tua itu.
Tidak heran yang mulia muda ini dikirim ke sini. Saya pikir akan ada banyak cairan roh. Mari kita buat 5. Mari kita pergi. Jika orang itu tidak mengambil inisiatif untuk membayar biaya manajemen, kami akan langsung menggandakan penalti. Jika dia berani tidak membayar, kami akan meruntuhkan tokonya. Pemuda gendut itu mengungkapkan ekspresi tidak senang dan langsung berjalan ke depan. Pangeran muda, beberapa dari kami tidak ada di sini untuk menemanimu mengumpulkan uang sewa. Cepat selesaikan masalah di sini. Seorang pria muda di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Biarkan saya membiasakan diri dengan hal-hal di sini terlebih dahulu. Pemuda gendut itu memandangi beberapa orang di sebelahnya dan melambaikan tangannya. Beberapa orang lain di belakangnya tersenyum. Toko kelontong. Ini, pangeran muda, toko yang menjual bahan makanan, cairan roh apa yang bisa kamu terima? Seorang wanita melihat toko di depannya dengan ekspresi lucu. Sepertinya itu pria malang lainnya. Terakhir kali, toko ini menjual daging binatang buas dan binatang iblis. Itu hanya bertahan selama sebulan sebelum ditutup. Pria tua di sampingnya melihat dan sedikit mengernyit. Tidak peduli apa yang dia jual, dia harus menyerahkan biaya manajemen keselamatan kepadaku. Pria muda gendut itu memiliki ekspresi garang di wajahnya saat dia masuk ke toko dengan agresif. Wang Xian, yang sedang duduk di toko, sedang minum teh dengan satu tangan sementara 5 atribut logam, kayu, air, api, dan tanah menari di jarinya dengan tangan lainnya. Ketika tidak ada pelanggan, Wang Xian dapat melatih teknik pertarungan kombinasi atributnya. Sudah ada pelanggan. Wang Xian tersenyum saat melihat 7 orang berjalan masuk dari pintu. Apa yang ingin Anda beli? Wang Xian bertanya samar dengan senyum di wajahnya. Apa yang ingin saya beli? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus membayar biaya keamanan untuk membuka toko baru? Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, pemuda montok yang masuk dengan agresif mengangkat kepalanya dan berteriak dengan dingin. Biaya keamanan. Wang Xian sedikit terkejut. Dia melirik beberapa orang yang datang dengan niat buruk dan sedikit menyipitkan matanya. Apa itu biaya keamanan? Kamu adalah pemilik toko ini, kan? Biaya keamanan hanya itu. Anda membuka toko di sini dan restoran organ kami akan menjamin keselamatan Anda. Kamu juga tahu aturan di sini. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, buka toko. Itu normal untuk dirampok oleh orang lain. Jika Anda membayar biaya keamanan, Anda akan dilindungi oleh restoran akordeon kami. Pria tua di samping pemuda gendut itu menatap Wang Xian dan berkata dengan lemah. Hehe, aku tidak butuh perlindunganmu. Jika Anda tidak di sini untuk membeli barang, saya harus merepotkan Anda untuk keluar. Wang Xian menatap mereka dengan sedikit ejekan dan berkata langsung. Hah! Wajah Pak Tua menjadi dingin ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menyipitkan matanya dan mengukurnya dengan hati-hati. Apa kamu yakin? Jangan menyesal ketika saatnya tiba. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu harus membayar mahal untuk membuka toko di makam demi Human. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin. Aura dingin terpancar dari tubuhnya saat dia menyerang Wang Xian tanpa ada yang disembunyikan. Mengapa kamu membuang-buang napas untuknya? Jika dia tidak menyerahkan biaya keamanan, lumpuhkan saja dia. Pria muda gemuk itu berkata dengan tidak sabar. Mengaum. Jijik. Namun, raungan mereka dan aura yang terpancar dari tubuh mereka menyebabkan beberapa binatang buas di kandang binatang mengeluarkan raungan rendah. Mereka memandang sekelompok orang di pintu dan meraung. Binatang jenis apa ini? Raungan monyet yang kecil dan kura-kura berlumuran darah langsung menarik perhatian kelompok itu. Ketika mereka melihat ke atas, mereka sedikit terkejut. Monyet kecil emas itu sangat cantik. Tampaknya, sepertinya itu adalah monyet yang kecil dengan garis keturunan dari binatang iblis interpretasi setengah langkah yang kosong. Sebenarnya ada 5 monyet yang kecil. Seorang gadis memandang 5 monyet yang kecil dengan ekspresi terkejut dan menaksir mereka dengan cinta. Ini adalah anak binatang setan interpretasi setengah langkah kosong. Pria tua itu sedikit terpana, dan wajahnya penuh keheranan. Pemuda gendut itu juga terkejut. Toko kelontong yang tampaknya kelas rendah sebenarnya memiliki harta karun seperti itu. Mereka melihat ke dalam toko dan melihatnya dengan serius. Senjata, baju besi, dan bahkan set. Telur peliharaan, binatang iblis, binatang buas,
kompas susunan, dan banyak harta aneh lainnya. Setiap item memancarkan energi yang kuat. Setidaknya semuanya adalah item level 8 yang transenden. Ini membuat mereka terlihat kaget. Ada 5 hingga 600 item seperti senjata dan baju besi, dan bahkan senjata dengan harga terendah harganya 10 tetes cairan roh. Sedangkan untuk binatang iblis muda, nilainya setidaknya 10 miliar batu spiritual kelas menengah. Toko kecil ini menjual berbagai barang, tetapi nilainya di luar imajinasi. Saya tidak menyangka barang yang dijual begitu berharga. Itu sempurna. Ambil binatang iblis muda sebagai biaya keamanan Anda untuk bulan ini. Mata pemuda gendut itu berkedip-kedip. Dia membuka mulutnya dan berbicara seperti singa. Dia melihat barang-barang di sekitarnya dengan sedikit keserakahan di matanya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Enyahlah. Wang Xian melihat mata serakah dari beberapa dari mereka dan pandangan jijik muncul di matanya. Bab 1222 banding 1223 Toko Kelontong Naga dan Phoenix 4. Suara dingin keluar dari mulutnya, menyebabkan wajah pemuda gemuk dan yang lainnya menjadi dingin seketika. Nak, ini restoran organ kita, di wilayah dinasti 9 bintang kita. Jika Anda tidak membayar biaya keamanan, Anda bisa melupakan pembukaan toko ini. Bahkan, Anda bahkan mungkin dirampok. Tanda seru. Pria tua di samping pemuda gendut itu menatap Wang Xian dengan dingin dan mengancamnya dengan samar. Mengapa kamu masih berbicara omong kosong dengannya? Beraninya dia bertindak begitu sombong di toko kami. Runtuhkan seluruh tokonya. Pemuda gendut itu menatap Wang Xian dengan ganas dan berteriak keras. Haha, aku setuju dengan ini. Karena mereka tidak memberikan wajah ke restoran organ, maka hancurkan kali ini. Barang di sini. Seorang pria muda di sampingnya tertawa terbahak-bahak dan menyipitkan matanya setuju. Pandangan serakah muncul di matanya. Ini adalah toko yang saya beli. Apakah saya masih perlu membayar biaya keamanan seperti kalian? Saya akhirnya mengerti bahwa kalian adalah sekelompok bandit yang merasa benar sendiri. Wang Xian berdiri perlahan. Niat membunuh samar melonjak dari tubuhnya. Dinasti 9 bintang. Hehe, karena kalian tidak mau tersesat, aku hanya bisa menyuruh kalian pergi. Saat dia berbicara, dua energi unsur yang menakutkan terkondensasi di telapak tangannya. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Ketika lelaki tua itu melihat energi di tangan Wang Xian, niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Pedang besar muncul di tangannya. Bunuh dia. Wajah pria muda gendut yang dipenuhi otot tampak sedikit ganas. Dia menggeram pada pria tua di sampingnya. HMPH, kamu mencari kematian. Energi di tangan Wang Xian tidak ragu sama sekali. Teknik tempur gabungan, Jin Liu, dikirim langsung ke orang tua itu. Memotong. Cahaya pedang orang tua itu diperkuat saat dia menebas langsung ke arah Jin Liu. Tidak baik. Namun, ketika pedang di tangannya mendarat di Jin Liu, pedang luar biasa level 9 di tangan lelaki tua itu benar-benar pecah. Ini menyebabkan dia dipenuhi dengan ketakutan yang ekstrim. Mundur, pangeran kecil, segera mundur. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya bergetar saat armor energi melingkar melayang di sekelilingnya. Profound Void Tier Armor tingkat pertama yang telah menghabiskan separuh tabungan hidupnya meledak. Dia menarik tubuh pemuda gendut itu dan langsung kabur keluar. 5 pria dan wanita muda lainnya sedikit terpana. Kejutan muncul di wajah mereka, dan mereka lari keluar ketakutan. Orang tua itu adalah penjaga toko di restoran organ. Dia memiliki kekuatan setengah langkah ahli tingkat kekosongan yang mendalam. Namun, dia tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lain hanya dengan satu serangan. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan pemuda itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani. Wang Xian melihat bahwa mereka telah melarikan diri dari toko. Dia sedikit mengernyit dan tidak mengejar mereka. Dia melambaikan tangannya dan aliran emas segera menghilang. Di toko, dia tidak berani mengeluarkan terlalu banyak kekuatan. Jika tidak, seluruh toko tidak akan mampu menahannya. Saya harap Anda semua tahu batasan Anda. Jika kamu masih berani datang, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kilatan dingin melintas di mata Wang Xian saat dia melihat kilin ungu roh dan kura-kura jahat darah di belakangnya. Ziling, darah jahat, berbaring di sisi kiri dan kanan pintu. Jika ada yang berani menimbulkan masalah, segera bunuh mereka.
Wang Xian memerintahkan dua binatang buas yang tergeletak di bagian paling dalam dari pintu. Auman mengaum. Kedua binatang itu mengeluarkan raungan rendah dan segera datang ke kedua sisi pintu. Selama mereka memasuki pintu, mereka akan dapat melihat dua orang besar berdiri di kedua sisi. Jika ada pembuat onar, mereka harus melewati Ling Zilin dan kura-kura ganas terlebih dahulu. Makam manusia dan iblis ini benar-benar kacau. Wang Xian sedikit menghela nafas. Itu sangat kacau di medan perang makam manusia dan setan. Itu juga sangat kacau di tempat manusia berkumpul. Tidak ada perintah untuk dibicarakan. Hanya ada kekuatan yang menahan kekuatan satu persatu, membentuk wilayah yang kacau balau. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Dia berpikir sendiri. Selama kekuatannya meningkat satu level, dia akan mampu melawan atau bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik di level kedua Citra Void Tier. Berdengung. Pada saat ini, energi mengerikan menyerang naga dan toko kelontong Phoenix. Wang Xian, yang sedang duduk di toko, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Mengaum. Kura-kura jahat darah, yang berbaring di dekat pintu, mengangkat kepalanya. Aura kekerasan terungkap di matanya. Cangkang kura-kuranya yang rumit bergerak sedikit dan energi kuning tanah mengelilingi seluruh toko. Ledakan. Suara ledakan yang mengerikan terdengar. Wang Xian dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh toko bergetar. Jika bukan karena pertahanan penyu jahat darah, seluruh toko akan berubah menjadi reruntuhan. Wang Xian bergerak dan muncul di pintu masuk. Dia menatap langit dengan dingin. Sialan kau, datang dan hadapi kematianmu. Di langit, lebih dari 20 orang melayang di depan toko. Seorang lelaki tua berdiri di tengah. Pria muda gendut itu berdiri di samping. Wajahnya yang gemuk menatapnya dengan dingin. Orang tua dari sebelumnya berdiri di sisi lain. Wang Xian menatap pria tua di tengah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia perlahan mengalihkan pandangannya ke pemuda gemuk dan yang lainnya. Aku baru saja menyelamatkan nyawa anjingmu. Jangan pernah memikirkannya kali ini. Diam, dasar bocah bermulut kuning. Beraninya kau menyerang orang-orang dari Kekaisaran 9 bintangku. Siapa yang memberimu keberanian? Orang tua di tengah tidak bergerak lagi. Dia melihat ke dalam toko dan menaksir Wang Xian. Di makam demi Human, ada ahli sebanyak awan dan hujan. Bahkan seorang ahli dari kekosongan tembus pandang tidak bisa sombong di sini. Kekuatan dinasti bintang 9 tidak lemah, tapi juga tidak terlalu kuat. Banyak dinasti dan sekte dengan fondasi yang dalam lebih kuat dari mereka. Setelah serangannya dengan mudah diblokir, dia menjadi berhati-hati. Toko ini mungkin tidak sederhana. Paman Qin, bunuh bocah sembrono ini dan beritahu mereka konsekuensi memprovokasi Kekaisaran 9 bintang kita. Sebelum Wang Xian dapat berbicara, suara pemuda gendut yang penuh dengan niat membunuh terdengar. Ya, Jenderal Qin. Bunuh dia dan hancurkan tokonya. Kita tidak boleh melepaskannya. Beberapa pemuda lain di sampingnya bergema. Ketika lelaki tua itu mendengar suara murid keluarga di sampingnya, dia sedikit mengernyit dan menatap Wang Xian dengan dingin. Aku membuka toko di sini, namun sampah dari Kekaisaran Bintang 9-mu masih ingin memungut biaya keamanan. Benar-benar lelucon. Wang Xian berdiri di depan toko dan mengangkat kepalanya sedikit. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Apa ada keributan lagi? Orang-orang dari dinasti Bintang 9 dan orang-orang dari toko itu tampaknya berasal dari dinasti Bintang 9 yang mendatangi pemuda itu untuk memungut biaya perlindungan. Pada akhirnya, mereka dipukuli. Latar belakang seperti apa yang dimiliki anak ini? Beraninya dia melawan dinasti Bintang 9. Jika dia ingin membuka toko di kuburan demi Human tanpa kemampuan, dia hanya bisa mencari perlindungan dari yang kuat. Kalau tidak, dia akan dengan mudah dirampok. Pemuda ini jelas berada dalam situasi yang sama. Di sekitar jalan, setidaknya ada puluhan ribu orang yang melihat-lihat. Mereka semua tersenyum saat menyaksikan keributan itu. Situasi seperti itu akan ditemukan setelah tinggal di kuburan demi Human untuk waktu yang lama. Itu tidak aneh sama sekali. Sepertinya anak ini akan selesai. Sungguh anak yang sial. Beberapa dari mereka melihat ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di langit dan kemudian memandang Wang Xian yang sendirian di bawah. Mereka menggelengkan kepala sedikit. Bab 1222-1223 Toko Kelontong Naga dan Phoenix 4. Suara dingin keluar dari mulutnya,
menyebabkan wajah pemuda gemuk dan yang lainnya menjadi dingin seketika. Nak, ini restoran organ kita, di wilayah dinasti 9 bintang kita. Jika Anda tidak membayar biaya keamanan, Anda bisa melupakan pembukaan toko ini. Bahkan, Anda bahkan mungkin dirampok. Tanda seru. Pria tua di samping pemuda gendut itu menatap Wang Xian dengan dingin dan mengancamnya dengan samar. Mengapa kamu masih berbicara omong kosong dengannya? Beraninya dia bertindak begitu sombong di toko kami. Runtuhkan seluruh tokonya. Pemuda gendut itu menatap Wang Xian dengan ganas dan berteriak keras. Haha, aku setuju dengan ini. Karena mereka tidak memberikan wajah ke restoran organ, maka hancurkan kali ini. Barang di sini. Seorang pria muda di sampingnya tertawa terbahak-bahak dan menyipitkan matanya setuju. Pandangan serakah muncul di matanya. Ini adalah toko yang saya beli. Apakah saya masih perlu membayar biaya keamanan seperti kalian? Saya akhirnya mengerti bahwa kalian adalah sekelompok bandit yang merasa benar sendiri. Wang Xian berdiri perlahan. Niat membunuh samar melonjak dari tubuhnya. Dinasti 9 bintang. Hehe, karena kalian tidak mau tersesat, aku hanya bisa menyuruh kalian pergi. Saat dia berbicara, dua energi unsur yang menakutkan terkondensasi di telapak tangannya. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Ketika lelaki tua itu melihat energi di tangan Wang Xian, niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Pedang besar muncul di tangannya. Bunuh dia. Wajah pria muda gendut yang dipenuhi otot tampak sedikit ganas. Dia menggeram pada pria tua di sampingnya. HMPH, kamu mencari kematian. Energi di tangan Wang Xian tidak ragu sama sekali. Teknik tempur gabungan, Jin Liu, dikirim langsung ke orang tua itu. Memotong. Cahaya pedang orang tua itu diperkuat saat dia menebas langsung ke arah Jin Liu. Tidak baik. Namun, ketika pedang di tangannya mendarat di Jin Liu, pedang luar biasa level 9 di tangan lelaki tua itu benar-benar pecah. Ini menyebabkan dia dipenuhi dengan ketakutan yang ekstrim. Mundur, pangeran kecil, segera mundur. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya bergetar saat armor energi melingkar melayang di sekelilingnya. Profound Void Tier Armor tingkat pertama yang telah menghabiskan separuh tabungan hidupnya meledak. Dia menarik tubuh pemuda gendut itu dan langsung kabur keluar. 5 pria dan wanita muda lainnya sedikit terpana. Kejutan muncul di wajah mereka, dan mereka lari keluar ketakutan. Orang tua itu adalah penjaga toko di restoran organ. Dia memiliki kekuatan setengah langkah ahli tingkat kekosongan yang mendalam. Namun, dia tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lain hanya dengan satu serangan. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan pemuda itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani. Wang Xian melihat bahwa mereka telah melarikan diri dari toko. Dia sedikit mengernyit dan tidak mengejar mereka. Dia melambaikan tangannya dan aliran emas segera menghilang. Di toko, dia tidak berani mengeluarkan terlalu banyak kekuatan. Jika tidak, seluruh toko tidak akan mampu menahannya. Saya harap Anda semua tahu batasan Anda. Jika kamu masih berani datang, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kilatan dingin melintas di mata Wang Xian saat dia melihat kilin ungu roh dan kura-kura jahat darah di belakangnya. Ziling, darah jahat, berbaring di sisi kiri dan kanan pintu. Jika ada yang berani menimbulkan masalah, segera bunuh mereka. Wang Xian memerintahkan 2 binatang buas yang tergeletak di bagian paling dalam dari pintu. Auman mengaum. Kedua binatang itu mengeluarkan raungan rendah dan segera datang ke kedua sisi pintu. Selama mereka memasuki pintu, mereka akan dapat melihat 2 orang besar berdiri di kedua sisi. Jika ada pembuat onar, mereka harus melewati Ling Zilin dan kura-kura ganas terlebih dahulu. Makam manusia dan iblis ini benar-benar kacau. Wang Xian sedikit menghela nafas. Itu sangat kacau di medan perang makam manusia dan setan. Itu juga sangat kacau di tempat manusia berkumpul. Tidak ada perintah untuk dibicarakan. Hanya ada kekuatan yang menahan kekuatan satu persatu, membentuk wilayah yang kacau balau. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Dia berpikir sendiri. Selama kekuatannya meningkat satu level, dia akan mampu melawan atau bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik di level kedua Citra Void Tier. Berdengung. Pada saat ini, energi mengerikan menyerang naga dan toko kelontong Phoenix. Wang Xian, yang sedang duduk di toko, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Mengaum. Kura-kura jahat darah, yang berbaring di dekat pintu, mengangkat kepalanya.
Aura kekerasan terungkap di matanya. Cangkang kura-kuranya yang rumit bergerak sedikit dan energi kuning tanah mengelilingi seluruh toko. Ledakan. Suara ledakan yang mengerikan terdengar. Wang Xian dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh toko bergetar. Jika bukan karena pertahanan penyu jahat darah, seluruh toko akan berubah menjadi reruntuhan. Wang Xian bergerak dan muncul di pintu masuk. Dia menatap langit dengan dingin. Sialan kau, datang dan hadapi kematianmu. Di langit, lebih dari 20 orang melayang di depan toko. Seorang lelaki tua berdiri di tengah. Pria muda gendut itu berdiri di samping. Wajahnya yang gemuk menatapnya dengan dingin. Orang tua dari sebelumnya berdiri di sisi lain. Wang Xian menatap pria tua di tengah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia perlahan mengalihkan pandangannya ke pemuda gemuk dan yang lainnya. Aku baru saja menyelamatkan nyawa anjingmu. Jangan pernah memikirkannya kali ini. Diam, dasar bocah bermulut kuning. Beraninya kau menyerang orang-orang dari Kekaisaran 9 bintangku. Siapa yang memberimu keberanian? Orang tua di tengah tidak bergerak lagi. Dia melihat ke dalam toko dan menaksir Wang Xian. Di makam demi Human, ada ahli sebanyak awan dan hujan. Bahkan seorang ahli dari kekosongan tembus pandang tidak bisa sombong di sini. Kekuatan dinasti bintang 9 tidak lemah, tapi juga tidak terlalu kuat. Banyak dinasti dan sekte dengan fondasi yang dalam lebih kuat dari mereka. Setelah serangannya dengan mudah diblokir, dia menjadi berhati-hati. Toko ini mungkin tidak sederhana. Paman Qin, bunuh bocah sembrono ini dan beritahu mereka konsekuensi memprovokasi Kekaisaran 9 bintang kita. Sebelum Wang Xian dapat berbicara, suara pemuda gendut yang penuh dengan niat membunuh terdengar. Ya, Jenderal Qin. Bunuh dia dan hancurkan tokonya. Kita tidak boleh melepaskannya. Beberapa pemuda lain di sampingnya bergema. Ketika lelaki tua itu mendengar suara murid keluarga di sampingnya, dia sedikit mengernyit dan menatap Wang Xian dengan dingin. Aku membuka toko di sini, namun sampah dari Kekaisaran Bintang 9-mu masih ingin memungut biaya keamanan. Benar-benar lelucon. Wang Xian berdiri di depan toko dan mengangkat kepalanya sedikit. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Apa ada keributan lagi? Orang-orang dari dinasti Bintang 9 dan orang-orang dari toko itu tampaknya berasal dari dinasti Bintang 9 yang mendatangi pemuda itu untuk memungut biaya perlindungan. Pada akhirnya, mereka dipukuli. Latar belakang seperti apa yang dimiliki anak ini? Beraninya dia melawan dinasti Bintang 9. Jika dia ingin membuka toko di kuburan demi Human tanpa kemampuan, dia hanya bisa mencari perlindungan dari yang kuat. Kalau tidak, dia akan dengan mudah dirampok. Pemuda ini jelas berada dalam situasi yang sama. Di sekitar jalan, setidaknya ada puluhan ribu orang yang melihat-lihat. Mereka semua tersenyum saat menyaksikan keributan itu. Situasi seperti itu akan ditemukan setelah tinggal di kuburan demi Human untuk waktu yang lama. Itu tidak aneh sama sekali. Sepertinya anak ini akan selesai. Sungguh anak yang sial. Beberapa dari mereka melihat ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di langit dan kemudian memandang Wang Xian yang sendirian di bawah. Mereka menggelengkan kepala sedikit. Bab 1224-1225 Toko Kelontong Naga dan Phoenix 6. Pangeran kedua ini benar-benar sombong. Siapa yang menyuruh orang-orang dari dinasti Bintang 9 menjadi begitu tidak bermoral? Mereka benar-benar menyerang toko yang baru dibuka, tetapi tanpa diduga, mereka menendang pelat besi. Tanda seru. Identitas pemuda gendut itu seharusnya tidak sederhana. Namun, selama dia bukan pangeran penting dari dinasti Bintang 9, dia akan mati hari ini. Ketika orang banyak mendengar kata-kata panjang Xiao Tian, mereka berbisik di antara mereka sendiri dan memandangnya dengan penuh minat. Yang mulia pangeran kedua, apakah Anda tidak punya pilihan? Kami bersedia. Diam. Anda memiliki 5 detik untuk memilih. Apakah Anda ingin bergerak atau biarkan saya melakukannya sendiri? Ekspresi ahli alam kekosongan berwawasan 9 bintang dinasti terus berubah saat dia berbicara. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia langsung diinterupsi. Ini menyebabkan dia mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Latar belakang pihak lain jauh lebih kuat dari mereka, dan bahkan kekuatannya lebih kuat dari mereka. Dia menoleh dan menatap pemuda gendut itu dengan ekspresi kaku. Pada saat ini, tubuh pemuda gendut itu bermandikan keringat dingin,
dan matanya dipenuhi rasa takut yang tiada habisnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi hal seperti itu dalam waktu kurang dari 2 hari. Dia telah menyinggung pangeran kedua dari dinasti Naga Cahaya, dan dengan statusnya saat ini, dia pasti akan menjadi korban. Hatinya dipenuhi rasa takut dan putus asa. 5 pria dan wanita muda yang berdiri di belakangnya menggigil, merasa sangat beruntung. Untungnya, bukan dia yang akan dibunuh. Haha, kakak kedua, bukankah kamu terlalu sombong? Tidak peduli apa, pihak lain adalah dinasti Bintang 9. Tidak baik bagimu untuk membuat musuh bagi dinasti Naga Cahaya kita. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, membuat orang-orang di sekitarnya tertegun sekali lagi. Bahkan orang-orang dari dinasti Bintang 9 tertegun saat mereka buru-buru melihat ke samping. Di sisi kiri jalan, lebih dari 100 orang berjalan ke arah mereka. Seorang pemuda berjalan di depan. Dia kurus dan lemah. Dia memiliki rambut panjang, rambut merah, dan wajah merah muda. Dia memegang kipas lipat di tangannya dan tampak seperti seorang sarjana. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya. Pria parubaya itu menyilangkan tangannya dan mengamati sekelilingnya dengan matanya yang tajam. Di belakangnya, Yin Xianfeng menatap Wang Xian dengan kebencian di matanya. Di belakangnya, kekuatan lebih dari 100 orang juga tidak lemah. Ini terutama terjadi karena ada lebih dari 10 pemuda dari Sekte 6 Elemen. Ini membuat seluruh faksi menjadi lebih kuat. Namun, dibandingkan dengan Long Xiaotian yang memiliki Black Shadow Panther, itu masih sedikit kurang. Ini adalah Pangeran ke-8 dari dinasti Naga Radiant. Itu Pangeran ke-8. Dia sekarang Pangeran ke-8 dari dinasti Naga Radiant. Di seluruh dinasti Naga Radiant, Pangeran pertama, Pangeran kedua, Pangeran ke-8, Pangeran ke-16, dan Pangeran ke-33 semuanya adalah pesaing kuat untuk tahta. Sekarang Pangeran kedua sedikit melampaui mereka, beberapa pangeran mungkin menjadi cemas. Orang-orang yang menonton pertunjukan berbisik ketika mereka melihat Pangeran ke-8 memimpin bawahannya. Kakak ke-8, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini jika kamu tidak berkembang dengan baik? Mata Long Xiaotian menunjukkan sedikit rasa dingin saat melihat adik laki-lakinya datang, dan dia berkata dengan dingin. Sebagai saingan tahta, hubungan antara para pangeran tidak baik. Bahkan jika mereka bersaudara, mereka bukanlah ibu. Kalau tidak, dia tidak hanya 5 tahun lebih muda dari Pangeran ke-33. Aku keluar untuk berjalan-jalan dan melihatmu di sini, kakak kedua. Sebagai seorang saudara, tentu saja aku ingin melihatnya. Pangeran ke-8 memandang Long Xiaotian dengan wajah penuh angin musim semi dan berkata sambil tersenyum. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat orang-orang dari dinasti Bintang 9 dan berkata dengan acuh tak acuh, semuanya, bagaimana kamu menyinggung saudara keduaku dan membuatnya sangat marah. Yang mulia Pangeran ke-8, pakar interpretasi kekosongan dinasti Bintang 9 sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Pangeran ke-8. Dia buru-buru menangkupkan tangannya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Sedikit kehidupan muncul di wajah pemuda gendut yang berdiri di samping. Teman pangeran kedua ini berselisih dengan kami, tetapi kami tidak tahu bahwa dia adalah teman pangeran kedua, jadi kami agak menyinggung perasaannya. Pakar alam kekosongan berwawasan dari dinasti Bintang 9 segera berkata. Hah, hanya karena masalah kecil. Pangeran ke-8 pura-pura terkejut dan berkata. Ya, karena masalah ini, kami ingin menggunakan cara lain untuk menyelamatkannya, tetapi pangeran kedua tidak setuju. Pakar alam kekosongan yang berwawasan luas segera menjawab. Kakak kedua, ini salahmu. Teman dari dinasti Bintang 9 menyinggung Anda hanya karena mereka tidak tahu bahwa pihak lain adalah teman Anda, tetapi Anda langsung membunuh mereka. Bukankah itu sedikit berlebihan? Sebagai pangeran dari dinasti Naga Radiant, kita tidak bisa membuat musuh kerajaan di mana-mana. Pangeran ke-8 memandang Long Xiaotian dan melirik Wang Xian yang ada di sampingnya. Dia berkata sambil tersenyum. Hah, kata-kata Pangeran ke-8 mengejutkan orang-orang dari dinasti 9 bintang. Setelah itu, kilatan melintas di mata mereka. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka sedikit menyipitkan mata. Para pangeran dari dinasti Naga Ringan memulai permainan. Meskipun pangeran kedua lebih kuat, Pangeran ke-8 tidak terlalu jauh di belakang. Permainan antara dua pangeran. Akan ada pertunjukan yang bagus hari ini.
Ketika orang banyak melihat pemandangan ini, mereka mengerti. Permainan antara dua pangeran telah dimulai. Kakak ke-8, apakah saya membutuhkan bimbingan Anda tentang apa yang ingin saya lakukan? Long Xiaotian menatapnya dengan dingin dan berkata dengan sedikit jijik. Tentu saja, saya tidak berhak membimbing saudara kedua tentang apa yang ingin dia lakukan, tetapi orang-orang dari dinasti Bintang 9 adalah teman saya. Aku tidak bisa hanya melihat teman-temanku terbunuh, kan? Pangeran ke-8 menatap Long Xiaotian dengan sikap balas dendam. Yang mulia, Pangeran ke-8, terima kasih, Yang mulia. Di masa depan, jika Pangeran ke-8 mendapat perintah, saya, Jiu Kuanliang, pasti tidak akan menolak. Ketika pemuda gendut yang berdiri di samping mendengar kata-kata Pangeran ke-8, matanya menunjukkan ekspresi gembira. Dia buru-buru membuka mulutnya untuk mengekspresikan sikapnya, penuh dengan rasa hormat. Terima kasih, Pangeran ke-8, karena telah membantu kami membela diri kami sendiri. Pakar bela diri yang berwawasan luas itu juga berbicara kepada Pangeran ke-8 dengan rasa terima kasih, matanya berkedip-kedip. Pertempuran antara kedua pangeran itu sebenarnya merupakan hal yang baik bagi mereka. Kakak ke-8, sepertinya kamu bertekad untuk melawanku hari ini. Long Xiaotian menatap Pangeran ke-8, matanya berkedip saat dia bertanya. Kamu bantu temanmu, aku bantu temanku. Saya tidak akan melawan saudara kedua. Pangeran ke-8 menggelengkan kepalanya, tetapi segera setelah itu, ekspresinya juga menjadi gelap. Tapi jika kamu ingin melawan temanku, aku benar-benar tidak akan mengizinkannya. Ketika dia selesai berbicara, suasana di sekitar mereka membeku, dan aura pembunuh terbentuk di antara mereka. Hehe, kamu dan aku sama-sama tahu betul bahwa tidak membuang-buang waktu untuk berbicara begitu banyak omong kosong. Di masa depan, jangan terlalu aneh di depanku. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kalau tidak, aku akan memperlakukanmu hanya sebagai sampah yang aneh. Mata Long Xiaotian dipenuhi dengan rasa jijik saat mendengar kata-katanya. Dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali. Kata-katanya menyebabkan Pangeran ke-8, yang tadinya tersenyum, mengubah ekspresinya secara drastis. Bab 1225-1226 Toko Kelontong Naga dan Phoenix 7. Sial, pangeran kedua masih sangat mendominasi. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat mengetahui bahwa Pangeran ke-8 sama sekali bukan teman dari dinasti Bintang 9. Pada akhirnya, setelah banyak bicara, dia langsung dicampakkan oleh Pangeran kedua. Awalnya, Pangeran ke-8 melakukan apa yang ingin dia lakukan dengan santai, tapi aku tidak menyangka Pangeran kedua akan mengatakannya secara langsung. Eksentrik, uraiannya sangat tepat. Tanda seru. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata dingin Xiaotian yang panjang dan melihat perubahan ekspresi Pangeran ke-8, mereka semua tersenyum. Bahkan bawahan di belakang Pangeran ke-8 merasa sedikit tidak nyaman. Dalam soal seniman bela diri, yang kuat harus menjadi musuh. Tidak perlu terlalu eksentrik. Ketika Pangeran ke-8 mendengar kata-kata Long Xiaotian, ekspresinya juga menjadi dingin ketika dia mendengar suara orang-orang di sekitarnya. Jadi saya tidak ingin menumpahkan semua kepura-puraan dengan saudara kedua. Tetapi karena Anda ingin mengatakannya secara langsung, katakan saja. Bocah di belakangmu itu telah menyinggung beberapa temanku. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Yin Xianfeng dan 6 elemen sekte lainnya di belakangnya. Yang mulia, saya yakin Anda menyadari permusuhan antara teman Anda dan saya. Hehe. Yin Xianfeng maju selangkah dan menatap Wang Xian dengan kebencian. Dia mengatakan kata demi kata, aku ingin dia mati. Aku ingin dia mati. Niat membunuhnya tidak terselubung. Dia berani menyakiti kakak senior kita Yin. Dia harus membayar mahal. Hari ini, dia harus mati bagaimanapun caranya. Di samping Yin Xianfeng, beberapa saudara juniornya di belakangnya berkata dengan niat membunuh. Hehe, saudara ke-8, tidak bisakah kamu mengatakan apa yang ada di pikiranmu? Mengapa Anda berbelit-belit begitu lama? Long Xiaotian menatapnya dengan dingin. Biarkan adikku mati. Bukannya saya meremehkan Anda, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Hehe, aku akui kakak kedua lebih kuat dariku, tapi masih mudah untuk membunuhnya. Pangeran ke-8 menyipitkan matanya dan menatap orang-orang dari dinasti Bintang 9. Kalian pergi dan bunuh anak itu. Tinggalkan saudara laki-laki kedua saya untuk saya.
Kata-kata Pangeran ke-8 menyebabkan mata orang-orang dari Kerajaan Bintang 9 berkedip. Mereka memandang Pangeran kedua dan berpikir keras. Jangan khawatir, dia tidak akan berani membalas dendam pada kalian semua. Jika dia melakukannya, datang dan temukan aku. Aku, Long Xiaoyun, akan menepati janjiku. Ketika Pangeran ke-8 melihat ekspresi ragu-ragu mereka, dia berbicara lagi. Ya, itu Pangeran ke-8. Kami setuju. Serahkan dia kepada kami. Serahkan orang terkutuk itu kepada kami. Tanpa menunggu ahli alam kekosongan berwawasan setuju, pemuda gendut, Jiu Kuanliang, dengan cepat menjawab dengan keras. Wajahnya penuh otot dan dipenuhi dengan kegembiraan yang ganas. Baiklah, kami percaya pada Pangeran ke-8. Ketika ahli alam kekosongan yang berwawasan luas melihat bahwa Pangeran muda telah setuju, dia menganggukkan kepalanya perlahan dengan ekspresi dingin di matanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Xian. Kakak ke-8, sepertinya kamu ingin bertarung denganku sekarang. Long Xiaotian sedikit mengernyit dan berkata kepadanya dengan wajah serius. Kakak kedua, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa menghancurkan orang-orangku. Selama aku bisa menahan anak buahmu, anak itu secara alami akan dibunuh. Saya berjanji kepada saudara Yin Xianfeng bahwa saya akan membantunya membunuh anak itu. Saya pasti akan melakukannya. Pangeran ke-8 mengangkat kepalanya sedikit dan mengungkapkan ekspresi percaya diri. Haha, terima kasih, Pangeran ke-8. Di masa depan, saya, Yin Xianfeng, akan berjuang untuk Pangeran ke-8 sampai mati. Saya berharap Anda tahta. Di sampingnya, Yin Xianfeng mengungkapkan ekspresi bersemangat dan dengan cepat mengungkapkan kesetiaannya. Pangeran kedua, apapun yang terjadi, anak itu harus mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Setelah itu, dia menatap Long Xiaotian dan berkata dengan senyum di wajahnya. Setelah itu, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Wang Xian. Senyum ganas muncul di wajahnya. Tidak ada yang bisa melindungi orang-orang yang ingin dibunuh oleh Pangeran ke-8 kita. Tahta milik Pangeran ke-8 kita. Haha, itu benar. Seorang anak nakal. Kita bisa membunuhnya jika kita mau. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Tahta milik Pangeran ke-8. Di belakang Pangeran ke-8, bawahannya mengangkat senjata di tangan mereka dan berteriak dengan percaya diri. Haha, dengan kalian semua, aku juga percaya bahwa tahta itu milikku. Pangeran ke-8 tertawa keras dan berkata dengan percaya diri. Lakukan. Dentang, dentang, dentang. Ketika dia selesai berbicara, bawahan di belakangnya mengeluarkan senjata di tangan mereka. Pangeran ke-8 memandangi orang-orang dari dinasti 9 bintang. Pakar alam kekosongan berwawasan 9 bintang dinasti secara alami tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Pada titik ini, mereka tidak punya jalan keluar. Jika mereka tidak bergerak, mereka pasti akan mati. Mereka tidak ragu sama sekali dan menatap Wang Xian dengan niat membunuh. Kakak kedua, jika kamu berani membantu temanmu, aku akan membantu temanku juga. Pikirkanlah, meskipun bawahanku tidak sekuat dirimu. Namun, saudara-saudara kita dari Kerajaan Bintang 9 sangat kuat. Hehe. Pangeran ke-8 mengangkat bahu dan menatap Xiaotian panjang sambil tersenyum. Pangeran kedua, Kekaisaran Bintang 9 kami tidak ingin menjadi musuhmu. Saya harap Anda tidak akan mempersulit kami. Seniman bela diri kosong yang berwawasan dari 9 bintang kekaisaran berkata dengan samar. Long Xiaotian mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Lebih dari 200 bawahan di belakangnya juga memandangnya. Baiklah, serahkan padaku. Wang Xian menepuk pundak Xiaotian yang panjang dan berkata dengan tenang. Bagaimana itu, Saudara Wang Xian? Anda tidak perlu khawatir. Aku bisa melindungimu. Long Xiaotian sedikit mengernyit dan bertanya. Apakah kamu masih mengkhawatirkanku? Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Long Xiaotian tersenyum saat melihat senyum Wang Xian. Dia segera mengangkat salah satu tangannya dan melihat ke arah Pangeran ke-8. Awasi mereka dengan cermat. Jika ada di antara mereka yang berani bergerak, segera bunuh mereka. Long Xiaotian berteriak keras. Ya, bawahan di belakangnya langsung berteriak keras. Pangeran ke-8 merasakan sikap yang mengesankan dari pihak lain. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya. Jangan khawatir, kakak kedua. Selama kamu tidak bergerak, aku pasti tidak akan bergerak.
Hehe, kupikir kakak kedua akan bertarung denganku demi temannya. Saat dia berbicara, dia tidak lupa untuk memukul prestis selama Xiaotian. Bibir Long Xiaotian yang acuh tak acuh sedikit melengkung. Dia memandang Wang Xian di sampingnya dan ekspresi percaya diri melintas di matanya. Bunuh orang itu untukku. Hancurkan dia berkeping-keping. Ketika Yin Xianfeng melihat bahwa pangeran kedua tidak bergerak, dia mengungkapkan ekspresi bersemangat. Selama pangeran kedua tidak bergerak, dengan kekuatan orang-orang dari dinasti Bintang 9, jadi dapat dengan mudah membunuh Wang Xian. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya dengan tangannya sendiri, dia akan mati karena memprovokasi dia. Selama dia melihat kematiannya, dia, Yin Xianfeng, akan membalas dendam. Dia sangat senang. Orang-orang dari dinasti 9 bintang sedikit menyipitkan mata dan mencengkeram senjata mereka dengan erat. Mereka menatap Wang Xian dan siap menyerang. Bab 1226-1227 Naga dan Toko Kelontong Phoenix 8. Permainan sudah berakhir. Sepertinya Pangeran ke-8 lebih unggul kali ini. Pangeran ke-8 telah bekerja sama dengan orang-orang dari dinasti Bintang 9 untuk melenyapkan salah satu tim pertempuran dari Pangeran kedua. Saya tidak menyangka bahwa Pangeran ke-8 akan berada di atas angin kali ini. Tanda seru. Pemuda itu akan tamat. Dia akan menjadi korban antara kedua pangeran. Mengapa sepertinya Pangeran kedua tidak mengkhawatirkan pemuda itu? Mungkinkah pemuda itu punya cara untuk menghadapinya? Jauh. Mungkinkah dia bisa berurusan dengan para ahli dari dinasti Bintang 9? Ada eksistensi di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam. Orang-orang di sekitar melihat situasi terakhir dan berdiskusi dengan suara rendah. Dalam penilaian Pangeran Dinasti Naga Ringan, para pangeran dapat bertarung satu sama lain, tetapi ada aturan yang sangat ketat yang hanya dapat dilawan oleh bawahan. Saudara dan saudari sama sekali tidak diizinkan untuk saling membunuh. Ini adalah aturan yang diturunkan dari dinasti Naga Cahaya. Tidak peduli berapa banyak bawahan pangeran yang mati, dinasti tidak akan mempedulikannya. Namun, tidak boleh ada korban di antara para pangeran. Begitu seorang pangeran menyinggung mereka, hukumannya akan lebih berat dari yang diharapkan. Pemilihan putra mahkota benar-benar adil dan tidak memihak. Dengan semua kekuatan dinasti Naga Cahaya yang mengawasi mereka, pasti tidak akan ada ketidakadilan. Namun, persaingan antar pangeran juga sangat ketat. Misalnya, jika mereka bertarung sekarang, selain kedua pangeran, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan bisa bertahan. Mereka biasanya tidak akan bertarung sampai akhir. Pangeran ke-8 juga melihat hal ini. Oleh karena itu, meski tidak sekuat pangeran kedua, ia tetap berani melawannya. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan melepaskannya. Lakukan, semuanya, lakukan. Pemuda gemuk Jiu Kuan Liang memandang Yin Xianfeng. Dia menanggapi dengan ekspresi ganas dan menatap Wang Xian dengan sinis. Kamu ingin membunuhku. Anda ingin membunuh saya sekarang. Sebentar lagi, aku akan mencabik-cabikmu dan membuatmu berharap mati. Haha. Senyum bengkok muncul di wajahnya saat dia meraung keras. Baru saja, dia telah mengalami situasi hidup dan mati. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Pangeran ke-8, dia mungkin sudah mati. Semuanya karena orang ini. Itu semua karena dia sehingga dia hampir menyebabkan kematiannya sendiri. Sekarang, sudah waktunya baginya untuk membalas dendam. Dia ingin membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Bagus. Yin Xianfeng menatap Jiu Kuan Liang dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya pada Wang Xian. Pangeran ke-8 melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Sama seperti diskusi orang-orang di sekitarnya, dia telah memenangkan permainan ini. Dengan bantuan kekuatan dinasti 9 bintang, dia bisa membunuh salah satu bawahan kuat kakak keduanya. Adapun pemuda yang bisa mengalahkan Yin Xianfeng, dia tidak peduli sama sekali. Satu-satunya lawannya adalah para pangeran lainnya. Adapun bawahan mereka, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dia bisa membunuh seseorang tanpa latar belakang sesuka hatinya. Menyerang. Seniman bela diri kosong berwawasan dari dinasti Bintang 9 menatap Wang Xian dan memberi perintah untuk menyerang dengan suara yang dalam. Di sekitarnya, senjata para ahli dinasti Bintang 9 langsung berkumpul untuk menyerang. Hehe, apa menurutmu aku begitu mudah dibuli? Wang Xian melihat bahwa semua orang di sekitarnya memiliki ekspresi maut di wajah mereka,
dan sedikit ejekan muncul di matanya. Mati. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, para ahli dari dinasti 9 bintang di sekitarnya menyerang Wang Xian secara langsung. Wang Xian berdiri di sana, dan ejekan di matanya menjadi lebih intens. Mengaum. Saat serangan akan mendarat di Wang Xian, raungan rendah terdengar. Energi kuning yang bersahaja menutupi Wang Xian sepenuhnya. Serangan-serangan itu, termasuk yang berasal dari pembangkit tenaga listrik tahap interpretasi setengah langkah kosong, bahkan tidak menyebabkan riak ketika mereka mendarat di atasnya. Hah! Semua orang sedikit terkejut dan menunjukkan ekspresi takjub di wajah mereka. Orang-orang dari dinasti 9 bintang, Yin Xianfeng, dan Pangeran ke-8 juga sedikit terkejut. Mereka dengan cepat melihat ke arah toko kelontong naga dan Phoenix. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan rendah lainnya terdengar. Suara itu sangat membosankan dan berdering di telinga semua orang. Semua orang sedikit terkejut. Bahkan murid ahli alam kekosongan berwawasan dari dinasti bintang 9 menyusut sedikit. Seekor binatang buas berjalan keluar dari toko. Tingginya 3 meter dan tubuhnya berkedip dengan petir ungu. Itu memiliki 2 taring besar dan terlihat sangat ganas. Matanya berwarna merah darah. Itu menyapu pandangan dinginnya ke semua orang di sekitar dan perlahan berjalan menuju Wang Xian. Namun, ini bukanlah akhir. Ketika binatang petir ganas itu keluar, makhluk seperti kura-kura yang berukuran 3 meter merangkak keluar. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah dan dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Semua orang akrab dengan binatang buas ini, kura-kura jahat darah. Demikian pula, ia berjalan lurus menuju Wang Xian. Kedua binatang buas itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di samping Wang Xian, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka mengangkat kepala perlahan dan menatap sekelompok orang yang menyerang Wang Xian. Mendesis. Pada saat ini, Long Xiaotian, yang berada di samping Wang Xian, menghirup udara dingin. Bai Qingshan, tetua, dan sekelompok orang yang mengendarai macan tutul hitam di samping Long Xiaotian sedikit melebarkan mata mereka. Mereka menatap dua binatang buas itu dengan tak percaya. Ling Zilin, mereka semua tahu bahwa itu adalah binatang buas di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Adapun darah kura-kura jahat, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Tingkat kura-kura jahat darah ini sangat akrab bagi mereka yang telah lama tinggal di kuburan manusia iblis. Ini karena darah kura-kura jahat telah muncul di laut kuburan manusia iblis. Kura-kura darah jahat di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Kura-kura darah jahat lainnya di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Termasuk Ling Zilin, ada total 2 bawahan di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Ini terlalu gila. Mata Long Xiaotian berkedip saat dia menatap Wang Xian. Dia bertukar pandang dengan Bai Qingshan dan sesepuh di sampingnya. Keduanya bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Sebulan yang lalu, Wang Xian hanya memiliki satu binatang buas tingkat pertama dari alam tembus pandang. Namun, sebulan kemudian, dia mendapatkan binatang buas lain dari tingkat pertama alam tembus pandang. Selain itu, kura-kura jahat darah ini jelas diperoleh dari laut kuburan demi human. Hanya dalam waktu 1 bulan, dia memiliki hewan peliharaan binatang buas tambahan dari tingkat pertama alam tembus pandang di bawah komandonya. Ini membuat Long Xiaotian merasa malu. Dia adalah pangeran dari dinasti Naga Radiant. Kekuatan bawahannya bahkan tidak sekuat 2 hewan peliharaan Wang Xian. Paha ini sangat tebal dan kuat. Sedikit kegembiraan melintas di mata Xiaotian yang panjang saat senyum muncul di wajahnya. Apa itu? Saat ini, perhatian semua orang terfokus pada 2 binatang buas di samping Wang Xian. Pertahanan kuning tanah sebelumnya jelas dilepaskan oleh kura-kura jahat darah. Mereka hampir yakin dengan kekuatan kura-kura jahat darah. Level pertama dari tahap interpretasi Void. Adapun yang lainnya, meskipun dia tidak memancarkan auranya, dia bisa berjalan keluar bersama dengan kura-kura jahat darah. Agaknya, wajah semua orang berubah serius secara bertahap. Murid ahli alam tembus pandang dari kerajaan 9 bintang menyusut sedikit. Jelas, dia telah memikirkan hal ini juga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah seseorang yang dapat kamu bunuh sesukamu? Wang Xian menatap mereka dengan ekspresi mengejek. Membunuh mereka. Bab 1227-1228 Naga dan Toko Kelontong Phoenix 9. Membunuh mereka. Saat suara Wang Xian terdengar,
dua binatang buas di sampingnya segera bergerak. Tanda seru, tanda seru. Pada saat ini, aura menakutkan dipancarkan dari tubuh kedua binatang buas itu. Itu adalah aura menakutkan dari seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Ledakan petir ungu. Aura berdarah yang menakutkan. Auman mengaum. Auman mengaum. Ling Zilin dan kura-kura jahat darah meraung dengan suara yang dalam, dan sosok mereka langsung menghilang. Mata sedingin es mereka menatap tajam ke ahli tingkat kekosongan yang mendalam dari 9 dinasti bintang. Boom-boom. Sosok kedua binatang itu menghilang, dan mereka menyerbu dengan tekanan yang menakutkan. Begitu mereka menyerang ahli tingkat kekosongan yang dalam, petir ungu dari petir ungu Ling Zilin menyerang semua orang dari dinasti bintang 9. Meretih. Petir ungu mengandung niat membunuh yang mengerikan. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar mereka, termasuk ahli interpretasi setengah langkah kosong, menjadi hitam hangus. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Mereka bahkan tidak menjerit dan langsung terbunuh. Ini adalah teror dari Void Interpretation Beast. Apa? Saat kedua binatang itu menyerang, ahli interpretasi kekosongan dari dinasti bintang 9 mengungkapkan ekspresi yang menakutkan. Ekspresinya berubah, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dua binatang buas tingkat 1 yang berwawasan luas, dia benar-benar memiliki dua binatang buas tingkat 1 yang berwawasan luas. Ini, berdiri di belakang ahli tingkat kekosongan yang berwawasan luas, tubuh Jiu Kuan Liang langsung menjadi sangat dingin, seolah-olah dia telah memasuki gudang es. Dia melebarkan matanya, menatap dua binatang buas di depannya dengan tak percaya. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana bisa? Dia menggelengkan kepalanya, tubuhnya gemetar. Dua binatang interpretasi kosong peringkat 1, dua binatang interpretasi kosong peringkat 1. 5 pemuda dan pemudi lainnya juga dipenuhi ketakutan. Pakar interpretasi kekosongan dinasti bintang 9 yang dikunci oleh dua binatang interpretasi kosong mengertakkan gigi dan pisau emas muncul di tangannya dan menebasnya. Ledakan. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Namun, serangan ahli interpretasi kekosongan dinasti bintang 9 tidak menghentikan serangan kedua binatang itu. Kekuatan Ling Zilin sudah berada di puncak level pertama dari tahap kekosongan wawasan. Adapun kura-kura jahat darah lainnya, ia telah tinggal di Gua Roh Darah selama 2 hingga 3.000 tahun. Ketika Wang Xian menemukannya, itu sangat lemah. Namun, setelah beberapa hari pulih, sudah kembali ke puncaknya. Hanya dengan mengandalkan akumulasi waktu, kura-kura jahat darah sudah berada di puncak garis keturunannya. Dua binatang buas di puncak tingkat pertama dari tahap kekosongan yang berwawasan pasti bisa menekan seorang ahli biasa di tingkat pertama dari tahap kekosongan yang berwawasan. Oh tidak, melarikan diri. Kalau tidak, aku akan mati di sini. Ahli tahap interpretasi kekosongan dari dinasti bintang 9 dipenuhi ketakutan saat matanya berkilat. Dia ingin memikirkan cara untuk melarikan diri. Mengaum. Namun, pada saat ini, tembok kuning tanah selebar 1000 meter tiba-tiba muncul ke segala arah. Tembok kuning tanah ini benar-benar menyegel sekeliling. Cepat mundur. Itu adalah avatar kura-kura jahat darah. Bumi tersegel, dan dia menggunakan avatarnya saat dia muncul. Ia ingin membunuh ahli ranah interpretasi kosong dari 9 dinasti bintang. Dua monster ranah interpretasi tingkat 1 batal. Ya dewa, pemuda itu sebenarnya memiliki dua hewan peliharaan ranah interpretasi kosong level 1. Ini terlalu menakutkan. Pembalikannya terlalu cepat. Pemuda itu sudah memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Baru saja, sekelompok orang ini benar-benar memutuskan hidup dan mati orang ini. Benar-benar lelucon. Dinasti 9 bintang ini tidak hanya menendang pelat besi, tetapi juga menendang pelat besi. Mungkin juga langsung membunuh pemuda gendut itu dan menyelesaikannya. Sekarang, ini akan menjadi lebih buruk. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat tembok kuning tanah yang digantung dalam radius 2 km, ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Beberapa orang buru-buru melarikan diri ke kejauhan, sementara yang lain terbang ke langit untuk menyaksikan pertempuran di dalam. Tidak baik, ekspresi ahli dunia kekosongan 9 bintang dinasti sangat suram, dan jejak kepanikan muncul di matanya. Bagaimana mungkin? Yin Xianfeng, yang berada di posisi pangeran ke-8 dan yang lainnya, melihat pemandangan ini. Matanya melebar,
dan ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia mengatupkan giginya dengan erat, dan tinjunya terkepal erat. Bagaimana mungkin orang itu, yang pasti akan mati, memiliki dua monster alam kekosongan wawasan tingkat pertama sebagai hewan peliharaan? Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Pangeran ke-8, yang berdiri di depan, juga linglung. Dia menatap dua binatang buas itu dengan linglung. Hahaha, saudara ke-8, apakah menurut Anda saudara laki-laki Wang Xian adalah bawahan saya? Apakah Anda pikir Anda telah memenangkan permainan ini? Pada saat ini, Long Xiaotian tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Pangeran ke-8 dan ekspresi orang-orang di belakangnya. Ketika Pangeran ke-8 mendengar tawanya, dia menoleh dengan wajah muram. Kakak ke-8, kakak Wang Xian bukan bawahanku. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk menerima bawahan seperti itu. Kekuatannya tidak kalah dengan milikmu atau milikku. Long Xiaotian menatapnya dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Dengan kekuatan saudara Wang Xian, dia sama sekali tidak membutuhkan bantuanku. Kamu hanya mengejar kematian dengan menggunakan dia untuk berjudi denganku. Ketika Pangeran ke-8 mendengar kata-kata Long Xiaotian, ekspresinya terus berubah. Sial, sial, sial. Dari belakang, geraman rendah terus-menerus Yin Xianfeng membuatnya sangat frustrasi. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menyaksikan pertempuran di langit dengan wajah muram. Meretih, meretih. Petir yang mengerikan menyambar seniman bela diri kosong berwawasan dari Kekaisaran Bintang 9. Di langit, area seluas 2 km tertutup sepenuhnya oleh petir ungu. Di tengah petir, ada juga paku bumi yang mengerikan dan pegunungan bumi yang menyerangnya dari waktu ke waktu. Dia terjebak di tanah gambar virtual dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sekarang dia menghadapi serangan dari dua binatang buas tingkat 1 alam kekosongan berwawasan tingkat atas, dia benar-benar ditekan. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa melawan dan melawan. Pangeran ke-8, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia akan mati. Pria parubaya yang berdiri di sebelah Pangeran ke-8 mengerutkan kening dan berkata kepada Wang Xian. Fiuh, aku tidak mengharapkan itu. Saya tidak menyangka dia akan berteman dengan pemuda seperti itu. Pangeran ke-8 merasakan ada benjolan di dadanya. Pangeran kedua lebih kuat darinya sejak awal. Sekarang dia telah berteman dengan pemuda seperti itu, meskipun dia bukan bawahannya, dia masih bisa sangat membantu. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan pangeran kedua akan menjadi lebih kuat. Ah, tepat pada saat ini, suara seniman bela diri kosong yang berwawasan itu berteriak kesakitan datang dari langit. Dadanya telah dihantam oleh Purple Lightning, dan menjadi hitam pekat. Rambutnya telah menyebar, dan setengahnya telah disambar petir. Seluruh orangnya tampak sangat sengsara. Dalam waktu singkat, dia sudah menderita luka berat. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Matanya dipenuhi dengan jejak keputusasaan saat dia berjuang. Pedang panjang di tangannya bergetar, dan pedang emas sepanjang 10 meter muncul di sekelilingnya. Idola Dharma, golok emas Huan Yu. Auman mengaum. Ketika Ling Zilin melihat idola dharmanya, kuku depannya sedikit terangkat saat dia dengan ringan melangkah di udara, mengeluarkan suara yang menakutkan. Bab 1228-1229 Toko Kelontong Naga dan Phoenix 10. Aspek, guntur ungu melesat di udara. Kemampuan supernatural dari Spirit Zilin. Tanda seru. Wang Xian memiliki pemahaman yang mendalam tentang kemampuan supranatural dari roh Zilin. Bahkan saat menghadapi wilayah api, ia mampu menghancurkannya berkeping-keping. Dong dong dong. Suara tumpul terdengar. Itu memekakkan telinga seperti guntur musim semi. Petir ungu berkumpul di bawah kuku depan Spirit Zilin. Energi mengerikan memenuhi lingkungan. Jika mereka tidak berada di langit, jika mereka tidak dikelilingi oleh aspek penyegelan bumi, mereka akan mampu menghancurkan segalanya dalam radius 5-6 km. Ah! Mati. Artis bela diri kekosongan berwawasan dinasti Bintang 9 mengungkapkan ekspresi putus asa. Di sekelilingnya, bila emas merah sepanjang lebih dari 10 meter berputar di sekelilingnya, langsung menyerang Ling Zilin dan kura-kura jahat darah. Ketika kedua binatang itu melihat serangannya, mata mereka masih dipenuhi dengan keganasan dan kekerasan. Mengaum, mengaum, Ling Zilin menyerang ke depan. Kuku depannya melangkah di udara, dan kilat merobek udara. Dari jauh,
Sepertinya ruang telah terbelah. Penyu jahat darah juga meraung, dan aspek penyegelan bumi di sekitarnya dengan cepat ditekan. Penyegelan bumi tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyegel ruang, tetapi juga bisa melepaskan serangan yang mengerikan. Kalau tidak, itu tidak bisa disebut kemampuan surgawi. Weng, 3 gambar Dharma dan 3 serangan mengerikan menyerbu ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Semua orang di sekitarnya menyaksikan adegan ini dengan ekspresi terkejut. Bahkan di gedung-gedung besar itu, banyak ahli di tingkat kekosongan yang dalam berdiri di atasnya, dengan dingin menyaksikan pertempuran di sini. Pertarungan di tingkat kekosongan yang dalam, dan yang mengharuskan seseorang bertarung sampai mati, bukanlah sesuatu yang sering terlihat di kuburan LADYBOY. Setiap ahli tingkat kekosongan yang mendalam sangat menghargai hidup mereka. Tanpa keyakinan mutlak, 2 ahli tingkat kekosongan yang mendalam jarang saling berhadapan dalam hidup dan mati. Selain itu, agak sulit untuk membunuh ahli tingkat kekosongan yang mendalam. Jika ahli lain melarikan diri dengan nyawanya, akan sangat sulit untuk membunuh ahli tingkat kekosongan yang dalam. Tapi di sini, jelas ada kejutan. 2 tingkat 1 monster tingkat kekosongan yang mendalam melawan ahli tingkat kekosongan yang luar biasa. Yang paling penting, kemampuan surgawi penyegelan bumi dari Blood Fiend Turtle. Kemampuan ini paling kuat dalam hal pertahanan dan penyegelan. Mati, 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 mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Purple Lightning melangkah ke udara, menyegel bumi, pedang emas Huan Yu. Purple Lightning melangkah ke udara dan berbenturan dengan Golden Blade Huan Yu, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Pakar interpretasi kekosongan dinasti Bintang 9 mengungkapkan ekspresi gila. Jika dia tidak bisa memblokir serangan ini, dia akan mati. Golden Blade Huan Yu dan hentakan petir ungu bertabrakan, dan 2 energi mengerikan itu dengan cepat menghilang. Lebih dari 10 bilah emas dengan cepat menghilang. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, apa yang membuat ahli interpretasi kekosongan 9 bintang dinasti putus asa adalah bahwa serangan segel bumi telah tiba. Segel bumi menggunakan tembok tanah setebal 4.000 meter untuk menekan musuh. Saat ditekan, segel bumi menjadi semakin kecil, akhirnya membentuk batu tanah kuning yang tebal. Di bawah kendali kura-kura jahat darah, batu bumi melewati sisi kilin ungu roh dan langsung menekan ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. 9 ahli alam kekosongan berwawasan dinasti bintang, yang sudah dirugikan, sekali lagi diserang oleh segel bumi. Pedang emas itu dengan cepat runtuh. Ah! Jeritan yang tidak rela terdengar, tetapi dengan cepat berhenti. Pembangkit tenaga listrik tingkat kekosongan berwawasan dari dinasti Bintang 9 langsung runtuh. Mati. Kematian pembangkit tenaga listrik tingkat kekosongan yang berwawasan menyebabkan pemuda gendut, Jiu Kuan Liang, yang berdiri di samping, terlihat pucat. Di belakangnya, 5 pemuda dan pemudi yang masih hidup juga menunjukkan ekspresi putus asa. Karena pembangkit tenaga listrik tingkat kekosongan yang berwawasan telah mati, kekuatan apa yang harus mereka lawan? Tidak sama sekali. Mereka memandang Jiu Kuan Liang, yang berdiri di depan mereka, dengan ekspresi buas. Jika bukan karena orang terkutuk ini, jika mereka baru saja membunuh babi gemuk terkutuk ini, bagaimana mereka bisa menghadapi situasi seperti itu? Mereka membencinya. Krek-kresek. Sama seperti Jiu Kuan Liang dan 3 lainnya dipenuhi dengan keputusasaan, kilat kematian telah tiba. Ling Zilin menjentikkan ekornya dengan jijik, dan sambaran petir ungu mendarat langsung ke mereka berenam. Namun, ada 7 atau 8 kultivator alam luar biasa dan bahkan 6 kultivator alam yang mati di bawah petir Ling Zilin. Seolah-olah mereka belum pernah ke dunia ini sebelumnya. Ini sudah berakhir. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka sedikit terkejut. Mereka melihat 2 binatang buas yang tak tertandingi datang ke sisi pemuda itu, dan mata mereka berkedip. Beberapa dari mereka melihat ke toko kelontong yang tidak mengesankan di belakang mereka. Nama toko kelontong naga dan Phoenix pun menarik perhatian banyak orang. Haha, bagus, bagus. Saudara Wang Xian, 2 binatang buas milikmu ini benar-benar kuat. Mata Long Xiaotian sedikit terkejut ketika dia melihat seorang seniman bela diri yang berwawasan luas terbunuh di tempat. Dia berkata dengan lantang dengan wajah penuh kegembiraan. Mereka adalah orang-orang yang mencari kematian. Mereka datang ke toko saya untuk memungut bayaran dan bahkan ingin mengambil barang-barang saya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata,
Mereka pantas mati. Namun, selain mereka, ada juga beberapa orang yang pantas mati. Saat Long Xiaotian berbicara, dia menoleh dan menatap Yin Xianfeng dan yang lainnya di belakang Pangeran ke-8. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Wang Xian juga menoleh dan melihat ke atas sambil tersenyum. HMPH. Ekspresi Yin Xianfeng sangat canggung. Dia memutar kepalanya dan melihat ke samping. Hehe, mengesankan, mengesankan. Kekuatan saudara laki-laki Wang Xian ini sangat mengesankan. Aku minta maaf karena menyinggungmu barusan. Ketika Pangeran ke-8 melihat Long Xiaotian dengan kepala terangkat tinggi dan senyum dingin di wajahnya, ekspresinya juga sangat canggung. Dia menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia berteriak dengan wajah serius. Dia berbalik dan hendak pergi. Ketika Long Xiaotian melihat Pangeran ke-8 pergi dengan ekspresi malu, dia dalam suasana hati yang baik dan merasa sangat bahagia. Pangeran ke-8, apakah aku memintamu pergi? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Long Xiaotian yang berada di samping sedikit tertegun. Dia memandang Wang Xian yang berada di sampingnya dengan heran. Bahkan Pangeran ke-8, yang baru saja mengambil 2 langkah, membeku. Apa, Anda seperti saudara laki-laki? Apakah Anda masih ingin menahan saya di sini? Pangeran ke-8 menoleh perlahan dengan wajah muram. Matanya menatap Wang Xian saat dia berkata dengan dingin. Apakah kamu di sini untuk membunuhku dan masih ingin kembali dengan selamat? Wang Xian menatap tatapan dingin Pangeran ke-8 dan tersenyum. Dia berjalan ke depan perlahan sampai jaraknya sekitar 100 meter dari Pangeran ke-8. Di sampingnya, Ling Zilin dan kura-kura jahat darah mengikutinya. Mata mereka yang haus darah dan brutal menatap Pangeran ke-8 dan yang lainnya. Hahaha, hahaha. Ketika Pangeran ke-8 mendengar kata-kata Wang Xian, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Wang Xian dan senyumnya perlahan menghilang. Matanya menjadi dingin. Kamu tidak akan membiarkanku kembali dengan selamat. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk menyentuh saya? Apakah Anda memiliki hak untuk menyentuh saya? Pangeran ke-8 menunjuk Wang Xian dengan jijik di matanya. Jadi bagaimana jika dia memiliki 2 binatang buas di tingkat kekosongan yang berwawasan luas?